sebagai anak Tuhan kita tidak boleh melakukan dosa, walaupun di dalam anugerahnya Allah mengampuni. Dan setiap kali melakukan dosa, ada rasa tidak sejahtera di dalam hati nurani terus menerus. Mohon pembinaan Pak Tong. Bagaimana caranya menghindari dosa? Bila melakukan dosa, apa kita harus meninggalkan Tuhan karena merasa tidak layak? Sudah dosa, meninggalkan Tuhan lagi, jadi dosa. Saudara-saudara, double dosamu. Jadi ini selalu manusia dicobai oleh setan seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan pertama, bagaimana cara menghindarkan dosa? Nah saudara-saudara, cara menghindarkan dosa yaitu jauh-jauh dari para pencobaan. Nah ini penting, buku porno lagi baca terus berdoa, Tuhan peliharalah saya, oh Tuhan jagalah saya. Itu omong kosong. Karena mulutmu Tuhan, Tuhan, matamu hantu-hantu. Mana bisa? Kalau engkau tidak mau masuk ke dalam dosa, ya jangan pergi ke tempatnya merangsang. Kalau mau merangsang, bawa istrimu, sama-sama mencintai. Itu real. Bagaimana cepat kereta api berlari di atas rel lebih aman daripada dia keluar dari rel. Saudara-saudara, ada rel-rel yang ditetapkan Tuhan, jangan yang keluar. Kalau engkau tidak keluar, bahagia. Kalau tidak keluar, bahagia. Kalau keluar, G jadi H, bahaya. Saudara-saudara, betul. Jadi Tuhan sudah memberikan dalil-dalil. Engkau kalau tidak mau berbuat dosa, ada 3 hal. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, jauh daripada pencobaan. Ketiga, simpen firman di dalam hati. Inilah 3 rahasia mengalahkan dosa. Saudara-saudara, takut kepada Allah waktu mau berbuat sesuatu. Nah, saya tidak mau kalau sudah belajar doktrin-doktrin semua lulus angkanya A+, tetapi tidak diterapkan dalam hidup. Yang disebut takut kepada Allah itu adalah bagaimana mempraktekkan sehari-hari pengertian Allah itu adalah maha ada. Nah sekali lagi saya mengatakan, the omnipresence of God, the doctrine is practiced in the everyday life. Jadi engkau berada di dapur, di sini ada Allah. Engkau pergi ke gang yang kecil, di sini ada Allah. Engkau pergi ke gang yang gelap sekali, di sini ada Allah. Mempraktekkan pengertian Allah maha ada, itu menjadikan engkau hidup begitu hadir di hadapan Dia. To exist is to be with oneself alone before God. Saudara Nabi Kierkegaard menulis di dalam catatan harian, apa arti eksistensialisme yang digembar-gemborkan di abad ke-20. Si Kierkegaard mengatakan, berada seorang diri di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, banyak murid saya mengatakan, Pak Tong, saya khotbahnya lumayan loh. Tapi kalau patung ada jadi tidak lumayan. Tidak enak kalau patung ada, saya tidak bebas. Saya bilang tidak benar dong. Sebelum saya ada, Tuhan ada di situ. Saya cuma seorang biasa. Kalau Tuhan penghakim seluruh dunia ini berada di situ, engkau tidak takut. Satu kali saya berkhotbah, khotbah sampai sembarangan melihat ada tape recorder di situ. Langsung saya jadi serius karena ini direkam. Tadi ngomong-ngomong, ada tape recorder. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Nah di situ saya mulai belajar satu hal. Kalau kamu sadar Tuhan sedang hadir, mana berani sembarangan? Orang yang mau hidup suci pertama selalu sadar Tuhan ada di mana-mana. Amin. Waktu engkau mau mencuri, Tuhan ada di sini. Mana bisa? Waktu engkau mau menipu, Tuhan mau. Ada orang berkata kepada saya, ada anggota di gereja ini yang suka menipu. Jadi hati-hati. Jangan kira, oh ini anggota GRI. Aduh, semua GRI ini malaikat. Nah tentu. Yang di sini ada malaikat, ada yang melekat, ada yang meleset. Macam-macam yang di sini. Hanya karena suka dengar khotbah yang meriah, jadi sini langsung menjadi orang suci. Enggak. Di sini banyak orang tidak beres. Mungkin kamu yang paling tidak beres. Jangan terlalu gampang. Nah, saudara-saudara, Allah ada di mana-mana, dan di mana saya berada di situ Tuhan mengawasi saya. Ini cara pertama untuk menghindari dan mengalahkan dosa. Kedua, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang berbijaksana. Orang yang takut kepada Allah adalah orang menjauhkan pencobaan, menjauhkan dosa. Semua tempat-tempat duduknya orang menghujat, jangan ikut duduk.
Tempat berdiri orang yang suka berbicara tak karu-karuan, jangan ikut berdiri. Perjalanan-perjalanan orang yang najis, jangan ikut berjalan. Jadi engkau di dalam bersahabat, pilih kawan. Atau pilih tempat-tempat pergi. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau engkau selalu suka pergi ke tempat-tempat seperti karaoke, tempat-tempat perzinahan, tempat-tempat nonton bioskop yang tidak baik. Di situ kesempatan besar sekali engkau berdosa. Engkau bilang, enggak kok saya terus ada di kamar sendiri kok, di kantor sendiri. Carilah sekretaris yang jelek mukanya. Nah, engkau cari sekretaris yang cantik sekali. Lo lihat lagi, nyonyanya pesek. Lah ya apa? Lo di rumah cari, lo gendo-gendo ayu sekali. Nyonyanya kisut semua. Situ mungil ini Kentucky Fried Chicken. Maka saudara, carilah pembantu-penampu yang agak jelek, agak tua. Cari sekretaris yang tidak terlalu bagus. Nah, kalau demikian saya jamin, yang tidak terlalu bagus mukanya pun tidak ada pekerjaan. Karena dijamin di sini. Nah, saudara-saudara, setiap orang kan merasa diri bagus. Nah, ini perlu sekali. Itu hal kecil, tapi itu praktis. Jauhkan diri dari kemungkinan berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Ibu Tin mempunyai jasa besar di Indonesia. Karena dia mengatakan setiap pekerjaan yang mengutus orang-orang pejabat, biar istrinya ikut, meskipun perlu 2 tiket. Nah, itu penting sekali. Karena dengan istri ikut itu menghindari kemungkinan suaminya menyeleweng. Nah, salah satu penyebab mengapa negara Indonesia sangat diberkati, karena ada sesuatu orang-orang pemimpin yang mempunyai pikiran bagaimana memelihara moral yang baik. Semua negara daripada moral rusak, lalu seluruhnya yang lain, ekonomi mulai rusak, lalu politik mulai rusak, sosial mulai rusak. Daripada moral, Mencius 2300 tahun yang mengatakan, "Guo zi jiang xin bi jian zeng xiang, guo zi jiang wang bi you yao nie." Ayo ikut 1, 2, 3. Jikalau satu negara mau bangun, pasti ada gejala-gejala yang baik. Jikalau banyak kelihatan orang-orang yang aneh-aneh, negara itu sudah mau binasa. Ini satu peribahasa yang lama sekali. 23 abad yang lalu orang sudah melihat. Itu tidak bisa hindar. Nah, demikian sampai pada abad ke-19, baru seorang bernama Edward Gibbon yang menulis The Fall and the Decline of the Roman Empire. Dia merumuskan hal yang sama seperti Mencius 2300 yang tahu. Roman Empire is not destroyed from outside. Roman Empire is collapsed within itself. Kerajaan Roma tidak dirusak dari luar. Kerajaan Roma itu menjadi hancur, kolaps daripada kerusakan diri sendiri. Salah satu gejala mulai rusaknya daripada seorang kaisar Caligula. Caligula begitu rusak, begitu mencemarkan orang. Dia menganiaya orang lain luar biasa. Tidak lama kemudian mulai turun, mulai rusak. Jauhkan diri daripada pencobaan. Ini kedua. Ketiga, apa? Simpan firman Tuhan di dalam hatimu. Barang siapa yang takut kepada Allah, dia menjaga firman-Nya. Barang siapa yang mencintai Tuhan, menjalankan firman-Nya. Ini semua Alkitab. Di dalam perjanjian lama dikatakan, siapakah pemuda yang bisa mengalahkan dosa? Siapakah pemuda yang bisa hidup suci? Kecuali mereka yang menyimpan firman-Mu di dalam hati mereka. Di dalam perjanjian baru Yesus mengatakan, siapakah mencintai saya? Kecuali mereka yang menaruh perintahku dan menjalankannya. Dengan demikian engkau sulit hidup di dalam dosa. Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau.